Setelah rumah Bu Karina masih lengang, Mina datang dengan pakaian sederhana. Wajahnya penuh senyum ramah. Mina ya? Wah, akhirnya datang juga. Saya udah dengar dari saudara kamu kalau kamu mau bisa bantu di rumah saya. Iya Bu, saya Mina. Mulai hari ini saya siap kerja di sini, bantu-bantu Ibu. Saya janji bakal rajin. Bagus kalau gitu. Di rumah ini sebenarnya nggak banyak aturannya kok. Yang penting kamu kerja dengan hati. Kalau capek bilang, jangan dipaksa. Tapi jangan juga males-malesan ya. Iya Bu, tenang aja. Saya kan emang anak kerja. Saya juga seneng kok bermajikan sebaik Bu Karina. Saya bakal jaga kepercayaan Ibu. Rumah ini tuh emang kadang butuh dibersihin tiap hari. Tapi bukan berarti saya keras ya. Saya cuma mau kita saling hormati. Saya paham kok Bu. Saya biasa kerja kayak gini, jadi nggak kaget kok. Baguslah, kamu nanti bisa mau beresin dapur dulu ya. Habis itu coba sapu ruang tamu. Kalau ada yang kamu bingung, tanya saja ya. Baik, wah, ruang tamunya besar banget ya. Kayaknya kalau tiap hari disapu, bakal kinclong terus. Saya jadi semangat nih. Semoga semangat kamu terus ada ya, bukan cuma di awal. Saya udah lihat soalnya, banyak yang awal rajin, tapi lama-lama kendor. Tenang kok Bu, saya nggak bakal kayak gitu. Saya nih tipe orang kalau dikasih kerjaan, pasti dikerjain sampai beres. Beberapa bulan kemudian, suasana mulai berbeda. Mina sudah terbiasa dengan rumah besar itu. Namun kerajinannya tak lagi sama seperti dulu. Ia sering terlihat duduk santai, bahkan terkadang mengeluh. Mina, kok dari tadi kamu duduk aja di ruang tamu? Padahal lantai dapur masih kotor loh kelihatannya. Iya Bu, saya tadi udah nyapu dikit. Tapi capek juga ya rumah segede ini. Rasanya kerja nggak ada habisnya. Namanya juga rumah, pasti ada kerjaan tiap hari. Kan emang itu tugas kamu. Kalau kamu kerjaan pelan-pelan, gak akan terasa berat kok. Ya Bu, maaf ya. Cuma kadang rasa malas tuh dateng aja gitu. Apalagi kalau sapu empuk, pengen rebah bentar jadinya. Kalau istirahat bentar saya nggak larang kok, tapi jangan kebablasan ya. Kamu udah punya tanggung jawab. Kalau kamu nggak bisa jaga itu, nanti kamu yang rugi loh. Ya Bu. Keesokan harinya, suasana rumah itu agak sibuk. Bu Karina menata koper, menyiapkan beberapa pakaian. Sementara Mina sibuk bolak-balik mengambilkan barang-barang. Mina, tolong ambilin kain batik dalam lemari kamar ya, yang saya lipat di rak kedua. Itu mau saya bawain buat ibu saya. Ya Bu, bentar. Wih, banyak juga ya barang yang dibawa. Kayaknya liburannya lama nih. Bukan liburan Mina, saya mau nengokin ibu saya yang lagi sakit. Jadi mungkin saya nggak bisa pulang cepet, bisa sampai 3 atau 4 hari. Oh gitu ya Bu. Kalau gitu rumah ini berarti kosong dong selama itu. Cuma saya yang jagain. Iya, itu titip kamu ya, tolong dijaga rumah ini. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Pintu depan sama belakang dikunci rapat ya tiap malam. Iya Bu, gak usah khawatir. Aman lah kalau sama saya. Saya percaya kamu Mina, tapi saya harus ingetin juga, jangan sampai kamu lengah. Kalau ada yang aneh, bisa hubungin saya. Jangan gegabah ya. Tenang Bu, saya gak bakal mikir masalah. Lagian siapa juga coba yang mau macam-macam di rumah segede ini. Justru kan di rumah gede ini, bisa aja orang iseng. Jadi kuncinya ya dari kamu aja yang jaga. Ya Bu, saya bakal jaga betul-betul. Bu, nanti kalau saya bosan sendirian, boleh nggak saya nonton TV sampai malam? Iya boleh aja, asal jangan terlalu gede suaranya, ntar tetangga keganggu. Siap Bu. Oke, koper saya udah siap. Mina sini, bantu angkat ke mobil bentar. Baik Bu. Wah, lumayan berat juga ya. Bu Karina pasti kangen rumah nih. Ya pasti kangen lah, tapi kan ini buat orang tua juga, jadi nggak bisa ditunda. Kami yang di rumah juga hati-hati ya. Ya Bu. Yaudah, saya berangkat sekarang. Tolong kunci pintu depan setelah berusaha jalan. Siap Bu. Hati-hati di jalan ya. Begitu ambil Bu Karina meluncur keluar, Mina perlahan berubah. Akhirnya kosong juga. 3-4 hari nih sendirian. Kesempatan langka. Rumah segede ini saya dipakai buat kerja terus. Kalau panggil teman kesini pasti seru banget.
Mereka juga belum pernah kan ngerasain rumah gede kayak gini. Ah, kayaknya asik deh kalau bikin kumpul-kumpul kecil. Siang itu, sambil memainkan ponselnya, ia memutuskan menghubungi 2 orang temannya, Rangga dan Nira. Halo Rangga, kamu lagi di mana sekarang? Gue lagi nongkrong di warung depan gang. Kenapa Min? Kok tiba-tiba nelpon di siang bolong gini? Nih, majikan gue lagi pergi keluar kota, rumahnya kosong. Jadi, gue kepikiran nih buat kumpul-kumpul kecil gitu, sekedar nyantai lah. Ah seriusan? Rumah gede itu? Wah gila. Kapan lagi kan gue bisa masuk ke rumah kayak gitu? Iyalah, serius. Gue juga bosen sendirian. Jadi mending rame-rame aja. Oh, tapi jangan rame banget juga sih. Cukup lo sama Nira aja dulu. Waduh, ini sih kesempatan emas. Oke, gue bisa datang. Nira juga pasti mau kalau tahu beginian. Sip. Tapi kan hati-hati ya kesini. Gangnya agak ribet soalnya. Jangan sampai salah jalan. Tenang aja, gue hafal daerah situ kok. Tapi kalau nyasar ya telepon lagi aja. Iya, gampang lah. Tak lama telepon tertutup. Mina langsung menekan tombol nomor Nira. Halo Nir, lo sibuk nggak? Lagi di kos Min, kenapa? Ada kabar bagus. Rumah majikan gue lagi kosong, bukan lagi keluar kota. Nah maksud gue, enak juga kan kalau ngajak lo sama Rangga kesini. Kita bisa dengerin musik kenceng, nyantai, gak ada yang larang. Serius? Wah Min, lo beneran berani banget nih. Kalau ketahuan bisa repot. Santai aja, kan gak ada orang di rumah. Lagian, cuma berapa hari doang. Gak mungkin lah Bu Karina tahu. Asal kita rapi nanti beresin lagi. Ya juga sih, rumahnya gede kan. Bisa lah buat seru-seruan. Oke deh, gue ikut. Mantap, kalian bawa minuman ya, biar makin asik. Siap, ntar gue bawa deh 5 botol, biar gak garing. Asik lah, gue tunggu ya. Kalian hati-hati, jangan salah jalan. Aduh, kalau gue sih sering nyasar. Jadi, di ujung gang aja kali ya. Yaudah, nanti kabaran kalau udah deket. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk. Mina buru-buru buka. Akhirnya nemu juga rumah lo. Gila Min, gede banget. Dari luar aja udah kelihatan mewah. Hah, makanya gue bilang, mumpung kosong, kita bisa bebas. Masuklah, dan bengong di situ. Astaga, ruang tamunya segede Allah. Sopanya empuk, AC, pantesan ya, obat banget kerja di sini. Si betah, tapi kalau majikan ada tetap kerja dong. Kalau gini, baru rasa nikmatnya. Wah ini sih nggak bisa dibiarin kosong. Yuk kita putar musik kenceng. Gue bawa speaker portable nih. Ntar dulu, ntar lagi dimanja dulu aja speakernya. Nanti malam aja gunanya. Sekarang kita makan-makan dulu yuk. Sip lah, ayo mulai. Malamnya, yang membawa Karina yang biasanya tenang berubah jadi gaduh. Musik keras berdentum dari speaker. Lampu-lampu terang menyala. Suara tawa bercampur dengan dentingan alkohol. Rangga sibuk mondar-mandir seakan rumah itu milik sendiri. Woi Rangga, jangan kenceng banget volumenya. Tetangga protes nanti. Ah biarin aja Min, sekali-kali rumah mewah kayak gini harus kerasa hidup. Lagian tetangga kan gak bisa masuk juga, paling cuma ngedumel doang. Suaranya keras banget dah. Gue aja di dalam sampai kepingan dingin. Nah, tenang aja, gue gak takut loh. Lagian, bukan gak di rumah. Malam ini kita puas-puasin. Nah gitu dong, hidup tuh jangan setengah-setengah. Nih lihat, gue bisa bikin lampu rumah ini lebih seru. Maksud lo gimana? Macam-macam ya Rangga. Tenang aja, nih lihat, lampu ruang tamu bisa gue mati nyalain cepet kayak lampu disco. Ih, beneran dong jadi kayak klub. Wah, gila, keren banget. Buset, rumah bukan jadi kayak tempat hukum ini. Emang itu tujuannya, rumah segede ini sayang kalau cuma buat duduk manis. Aku jadi pengen joget deh. Joget aja Nir, gak usah malu-malu. Rumah ini malam ini buat kita bertiga. Betul, gue yang jadi bosnya malam ini. Jangan kelewatan Rangga. Jangan sampai jangan rusak. Santai aja, gue kan cuma mainin lampu sama musik, nggak bakal ada yang rusak kok. Tapi jujur ya, gue gak deg-degan. Kalau tetangga yang lapor gimana? Ah, Nir, mereka paling cuma kepo aja. Lagian, gak mungkin mereka lapor tanpa bukti.
Haha, bener tuh. Paling juga pada ngiri karena nggak bisa ikutan. Jujur gue juga seneng. Akhirnya bisa ngerasain gimana jadi tuan rumah. Iya, tuan rumah sekaligus ratu malam ini, Min. Lo duduk aja di sofa, biar gue yang ngurus semuanya. Wah, makin lama makin gila nih. Gue sampai lupa loh, ini rumah majikan lo, Min. Rasa kayak rumah kita. Itu dia yang gue bilang. Kalau rumah gede kayak ini cuma dipakai kerja doang, kan sayang. Setuju, nih gue tambahin lagi volumenya biar makin pecah. Malam kedua tiba. Minda kembali menyalakan musik meski agak lebih pelan dibanding malam pertama. Rangga dan Nira datang lagi membawa beberapa makanan. Mereka bertiga di ruang tamu. Min, gue ada ide gila nih. Kenapa kita cuma nongkrong di ruang tamu doang? Kan di atas ada kamar gede yang pakai AC, pasti lebih nyaman. Hah, maksud lo? Kamar Bu Karina? Aduh, itu kan tempat tidur majikan gue. Santai, Min, kita kan cuma duduk atau tiduran bentar, nggak bakal ngapa-ngapain. Iya, Min, tapi coba pikir deh, kapan lagi kita bisa ngerasain tidur-tiduran di kasur empuk orang kaya? Lagian cuma bentar aja kan, besok suruh rapiin lagi. Ya, gue tak ketahuan aja, Nir. Kalau ada bayaran geser dikit aja, Bu Karina curiga ntar. Nggak bakal ngapa-ngapain yang aneh-aneh, barang-barang juga kita balikin lagi ke tempatnya. Tapi takut aja, ntar dikira gue senaknya ngacak kamar. Menurut gue, kalau udah kerja di sini, lo udah kayak bagian dari rumah ini. Harusnya juga berhak lah ngerasain fasilitasnya. Ya udah deh, tapi hati-hati ya, jangan berantakin banget. Gue yang tanggung jawab loh kalau ada apa-apa. Nah gitu dong, akhirnya setuju juga. Yuk, sekarang kita naik sebelum keburu berubah pikiran. Ingat, jangan usilan sama barang-barang, jangan sampai ada yang hilang. Astaga, lihat di lemari segede itu. Isinya pasti baju mahal semua. Haha, kasurnya gede banget. Gue coba rebahan dulu ah. Gila, empuknya parah. Rasanya kayak tidur di awan ini mah. Gue juga mau nyobain. Wah, bener banget ya. Ini sih bikin gak bisa bangun. Ya ampun, kalian berdua kayak anak kecil aja. Tapi jujur ya, gue juga penasaran nih. Selama ini gue cuma lihat doang kasur ini. Jangan melepotan. Jangan remah-remah nempel ya. Susah bersihnya nanti. Tenang, Min, kan ada mesin. Apa tuh yang sedot debu itu? Mesin vakum. Ntar lu tinggal pakai itu aja bersihinnya. Semakin larut, semakin ricuh pula suasana. Dari luar rumah, suara musik terdengar hingga jalan. Bau minuman menyengat sampai keluar pagar. Pak Aceh yang sejak malam sebelumnya sudah kesal, akhirnya memutuskan menelpon Bu Karina. Halo Bu Karina, maaf saya ganggu malam-malam begini. Tapi saya udah gak tahan lagi. 2 malam ini rumah ibu ribut banget. Musik keras, lampu kedap-kedip, sampai bau gak enak kecium keluar. Hah? Pak Haji, rasanya gimana? Rumah saya ribut, musik keras. Saya kan lagi di luar kota. Dari siapa-siapa selain bantu saya, Mina. Nah itu dia Bu, saya juga bingung. Dari kemarin malam ada anak-anak muda keluar masuk. Musiknya kenceng banget lagi. Ya Allah, kok bisa gitu? Jadi selama saya pergi, rumah saya dipakai buat begituan. Iya Bu, dari tadi siang sampai malam gak berhenti-berhenti. Malam pertama saya masih tahan. Saya pikir cuma sekali. Ternyata malam ini pulang lagi. Malah makin parah. Aduh Pak, saya lagi jagain ibu saya di sini. Lagi sakit, jadi nggak bisa buru-buru pulang. Waduh, kalau begitu semoga ibunya cepat sembuh ya. Soalnya di sini rumah ibu udah kacau balau Bu. Mina, astaga, kok berani dia macam-macam gitu? Padahal di kelihatan manis di depan saya. Ya begitulah Bu, di depan ibu mungkin nurut, tapi begitu ibu pergi kelihatan aslinya. Apalagi ini tetangga kanan kiri udah resah semua. Takutnya ganggu anak-anak kecil yang pada tidur. Saya minta maaf ya Pak. Ini pasti bikin Bapak sama tetangga gak nyaman. Saya juga nggak bisa masuk negur Bu, karena pintu pagar rumah ibu dikunci. Saya udah coba teriak, tapi suara musiknya nutupin semua. Nggak ada yang denger. Ya Allah, kalau saya pulang nanti, saya tegak bisa-bisan. Yang penting ibu tahu dulu kondisi di sini. Saya cuma khawatir bisa makin gak karuan Bu. Saya ngomong gini juga demi kebaikan. Takutnya orang kampung jadi salah paham. Bikinannya ibu sendiri yang bikin ribut. Padahal ibu lagi nggak ada. Makasih ya Pak ada cerita. Kalau enggak, saya nggak tahu apa-apa ini.
Sama-sama Bu, saya juga doain semoga urusan Ibu di luar kota juga selesai ya. Kalau sudah bisa pulang, tolong langsung dibereskan ya Bu, biar tetangga juga nggak kesal. Iya Pak. Ya sudah, saya tutup teleponnya dulu ya Bu. 2 hari kemudian, Bu Karina tiba di rumah setelah menengok ibunya. Mina menyambut dengan wajah manis, seolah tak terjadi apa-apa. Rumah tampak rapi karena ia sedang membereskannya. Bu Karina, akhirnya pulang juga. Gimana kabar ibunya? Semoga udah sehat ya. Iya, lebih baik. Makasih. Rumah juga kelihatannya rapi. Kau bersihin semua ya? Iya Bu, saya jaga rumah ini baik-baik. Ibu kan udah percaya sama saya. Gitu ya. Saya juga harapnya begitu sih. Tapi Mina, ada yang mau saya tanyain. Tanyain apa ya Bu? Kamu yakin gak ada yang aneh? Rumah tenang-tenang aja. Gak ada orang lain yang masuk gitu. Iya Bu, saya sendirian aja di sini kok. Paling ya nonton TV biar nggak sepi. Tapi selain itu biasa aja kok, beres-beres. Jadi kau bilang sama saya, rumah ini aman gitu. Gak ada kegiatan yang bikin ribut. Iya Bu, saya jaga betul rumah ini. Mana mungkin saya berani macam-macam. Aneh ya Mina, kalau bener aman, kenapa Pak Haji pun saya dong malam lalu? Katanya rumah ini ribut kayak tempat hiburan. Hah? Nelpon? Pak Haji nelpon ibu? Maksudnya gimana Bu? Jangan-jangan salah rumah kali. Jangan coba-coba ngeles ya Mina. Pak Haji cerita jelas. Musik hidup sampai tengah malam, lampu kedap-kedip, bau gak enak. Dia gak bisa negur karena gerbangnya dikunci. Rumah siapa kalau bukan rumah saya? Aduh, Bu. Sebenarnya saya nggak maksud bikin ibu marah. Cuma saya kesepian Bu. Jadi saya ajak ke teman bentar. Bentar, di malam penuh ributnya loh Mina. Saya percaya sama kamu. Tinggalin rumah ini, malah kau bikin malu saya depan tetangga. Saya benar minta maaf ya Bu. Saya nggak kepikiran bakal ketahuan tetangga. Saya janji deh, nggak bakal ulangin lagi. Udah telat Mina. Kamu udah nunjukin sifat asli kamu. Bukan sekali 2 kali. Tapi sampai berani keluar masuk. Bu, tolonglah Bu, jangan gitu. Saya ada tempat lain buat kerja. Kalau saya dipecat, saya bingung mau kemana. Kamu pikir sama saya bisa percaya? Enggak Mina. Mulai hari ini kamu gak kerja di sini lagi. Bu, jangan langsung pecat saya. Saya janji deh, saya beneran mau berubah. Maaf, janji kamu udah gak ada artinya. Kamu keluar hari ini juga. Dan barang-barang kamu sama gaji kamu bulan ini. Jadi ganti rugi atas kerusakan semuanya. Bu, jangan gitu. Tolonglah Bu, saya butuh uang itu. Sudah capek kerja di sini. Kerja capek? Yang saya lihat, kamu malah pasti sama enak-enakan di sini. Akhir rumah saya. Sekarang saya nggak mau lagi lihat kamu di sini. Bu Karina, tolong. Saya benar-benar mohon. Saya salah. Tapi jangan usir saya. Saya gak punya apa-apa. Udah cukup. Saya nggak mau denger lagi. Ini balasan atas kelakuan kamu. Ambil pelajarannya. Mina pun keluar akhirnya tanpa membawa satupun barangnya ataupun sepeser uang pun dari rumah Bu Karina.